Mantap. Hari dingin. Mantap jiwa. Bika ya sensei? Bika. Kelapa. Hati-hati jangan keparat. Untuk tempat-tempat nongkrong lah, mencengkrama sama teman gitu. Dimasukkan ke dalam batuang. Itu membedakan dari tempe-tempe lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Minang satu, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, episode round sebalik kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang berbeda. Kita akan menikmati sebuah kuliner etnik di Kabupaten Agam. Tempat ini sangat populer bagi kalangan kaula muda, namun tetap mempertahankan sense tradisionalnya. Perjalanan kita mulai dari flyover Kota Bukit Tinggi menuju arah jalur lintas Payakumbuh, tepatnya di Biaro, Kabupaten Agam. Dari Kota Bukit Tinggi kita akan menghabiskan lebih kurang 15 menit dengan sepeda motor. Ikuti round sebalik kali ini dan simak kejutan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Minang 1 kembali lagi bersama saya Rifo Septian dalam acara round sebalik. Dan pada episode kali ini kita sedang berada di Danau Kawah Biaro, tepatnya di Kabupaten Agam, perbatasan antara Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, jalan lintas menuju Payakumbuh. Jadi di sini jalan lintasnya selalu ramai. Nah, selain itu Danau Kawah Biaro ini merupakan tempat perkumpulan anak muda di sini. Karena selain harganya juga murah, makanannya enak, di sini asik. Ingin tahu seperti apa keseruannya di Danau Kawah ini? Ikuti round sebalik episode Danau Kawah Biaro. Akan menikmati kopi kawah, tapi saya tidak sendiri, ada dua bidadari. Ada dua bidadari menemani. Kalau dilihat dari rupanya sepertinya lokal semua, tapi enggak. Yang satu ini apa ini? Impor. Impor dari mana nih? Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Tokyo ya? Iya. Ini ada Sensei Chika. Beliau mahir bahasa Jepang, jadi kalau saya susah ngomong nanti sama si Michan, sensei yang bantuin. Kita pesan dulu ya, ya, oke. Nah, jadi di sini nih kopi kawah, tahu nggak Michan itu kopi kawah apa? Kopi kawah? Kopi kawah. Kopi kawah, Tidak. Pernah. Pernah minum? Nggak tahu nggak bikinnya dari apa itu? Butuh translate ya, Mas. Saya pernah minum itu satu kali dari daun kopi. So made of coffee leaves. Jadi bikin dari daun kopi. Hampa. Kohi no hampa. Oh. Oke. Makasih. Jadi selain kopi kawah di sini ada gorengan. How do you say that in Japan? Oh, ini di Jepang disebut apa ini? Ada di Jepang ada nggak? Tempura wa gohan no toki. Tempura. Tempura. Tapi kalau di Jepang tidak makan ini waktu minum teh. Ini makan siang ada
makan malam. Makan malam gitu. Jadi bukan sambil minum teh ya, makan karena gohang no okazu. Makannya ketika sambil makan nasi. Saya bingung kalau bahasa Jepang. Ada di Jepang. Di Jepang ya. Oke, sambil nunggu apanya, kopinya nyampe. Ngomong-ngomong, Micang di sini dalam rangka apa? What are you doing here? Saya kerja Kerja? untuk kerja di SMA. Kerjanya apaan? Kerja mengajar bahasa Jepang. Oh, mengajar bahasa Jepang. Saya asisten guru bahasa Jepang. Oh, jadi asistennya sensei. asisten. Keren sensei sekarang ya. Asistennya dari Jepang ya? Ya, bukan guru, asisten saja. Asisten saja. Untuk berapa lama? Untuk berapa? Udah? Nah. 6 bulan sampai Maret. Sampai Maret. Sampai Maret. Oh, sampai Maret ya. Berarti masih lama sini ya. Ya. Iya. Pasti bisa diajakin round-round sebalik nanti. Oke. Pesanan kita nyampe. So easy to live in. Oke. Dan many makanan pedas. Oh, pedas. Spicy. 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 Saya suka makanan pedas, tapi Not really. Oke. Baik, bersama Minang 1 pesanan kita sudah sampai. Lihat ini ada 4 ya. Satu buat kameramen tuh. Buat Abang Rido. Nah, yang 3 buat kita. Sini ada jahe. Susu jahe. Susu aja nggak pakai jahe ya? Kawa susu ya. Kawa susu. Jahe. Jahe dalam bahasa Jepang apa sih? Jahe. Ginger. No, so in English. Ginger. Shoga. ya. Oh, shoga. Kakui. That's right. Coba. Mari kita coba di sana. Iya. Sekali mampir di sini keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jahenya sangat terasa. Mecha oishi. Lama banget. Lama banget. How do you say lama banget in Japan? Mecha oishi. Mecha oishi. Mecha oishi. Totemo oishi. Totemo oishi. Totemo oishi. Mecha. Mecha. And your name? Micha. Mecha. So okay. Really delicious. Keren pemirsa dan sana Minang 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Hari dingin. Mantap jiwa. Tahu lo Micang gue mantap jiwa. Hari dingin. Kopi panas, ada gorengan. It's called bika. Bika ya sensei ya? Bika. Kelapa. Hati-hati jangan keparat. Kelapa. Ini bikin dari kelapa ini. You may try this. Come on. Kamu boleh coba. Bika. Ini tofu. Tofu. And it is bakwan. Bakwan made from cabbage. Bakwan. Yes, from cabbage. Is it from tofu and is it from coconut? Just try it. Sensei, jangan bikin gemuk loh sensei. Saya kan lagi di. Ayo, kasih si kecil sensei. Udah nggak apa-apa aja nak bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dunsana Minang 1, nanti kita juga akan bertanya-tanya dengan ownernya. Bagaimana kisahnya ini bisa hits di Bukit Tinggi dan sekitarnya.
Awal mulanya ada abang kandung ambo. Itu tahun 2007. Beliau kok pengen buka sebuah usaha, cuman waktu itu masih bingung untuk buka usaha apa. Kemudian agak saran-saran sama orang kampung untuk buka usaha kreatif. Nah, waktu itu beliau masih kuliah waktu itu di Stekip di Bukit Tinggi. Stekip Lasuna. Beliau join sama kawannya baru untuk membuka Dangau Kawah pertama waktu itu. Kemudian dibuka di Kota Dalang, itu Dangau Kawah pertama. Cuma waktu itu masih ketek. Kemudian selama 3 tahun bertahan di situ. Tahun 2007 sampai 2010. Nah, 2007 sampai 2010. Kemudian 2010 baru pindah kemari. Nah, begitu. Kalau yang untuk membedakan kawah Iko sama kawah yang lain, yang pertama sekali kalau boleh dikecek Iko memang dari sumbernya mana? Misalnya dari kawah aku kan khasnya dari Tanah Datar. Nah, kebetulan keluarga besar Iko memang dari Tanah Datar gitu, dari Tanah Datar. Kemudian dari rasanya pun Siko agak berbeda sama yang lain sedikit. Dari cara pengolahannya itulah memang dari resep dari kakek sama nenek dulu gitu. Resep pengolahannya. Kalau mau ngecek kalau di kawah Tampek lain mungkin cara pengolahannya agak beda. Gitu lah. Membedakan cara pengolahannya dan cara mabuhnya gitu. Nah, jadi rasanya pun agak berbeda sama yang lain gitu. Kemudian dari daunnya pun, daun itu memang daun pilihan, Arabica pilihan daunnya gitu bang. Nah, daunnya itu memang dipilih daun-daunnya lunak yang rancak, gitu. Kemudian selain dari tampek-tampek kawah lain, kalau di Siko dari segi tampek agak lebih tradisional, minumnya menggunakan sayak. Kalau yang kawah taluannya itu menggunakan batuang. Dimasukkan dalam batuang. Itu membedakan dari tampek-tampek lain. Untuk buka dari setiap hari Senin sampai Minggu, bukanya dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Macam-macam. Dan yang pertama, kebanyakan kalau hari-hari biasa itu komunitas kampus. Contoh anak IAIN ada anak BEM-BEM-nya biasanya cok ngumpul ke Siko. Anak Kordekok gitu juga, anak Stekip Al-Sunnah gitu juga, dari kampus-kampus, anak psikologi Ucamalo acok juga. Kemudian dari komunitas motor kayak anak Vespa, biasanya ada anak Seram nama komunitasnya, itu jadi base camp di Siko. Cuman enggak secara resmi ya, cuman hampir tiap malam ngumpul di Siko gitu. Kemudian dari warga-warga sekitar kayak dari Bukit Tinggi, dari Baso, dari Canduang, segala macamnya dari sekeliling gitu. Kemudian kalau hari libur kebanyakan 4 BM dari luar daerah gitu. Kalau hari libur, 4 BM. Kalau itulah yang membuat salah satu dia tariknya, orang bisa duduk nongkrong rame-rame tanpa wifi disediakan. Kalau di tempat lain kan di kafe-kafe wifi disediakan. Pas ke memang wifi ada, cuman memang tidak disediakan. Memang kalau tampekku dikhususkan untuk interaksi gitu kan, untuk interaksi dengan duduk yang bisa nongkrong sama-sama dengan harga yang lebih murah. Itu sonanya. Makanya kalau di tampek-tampek lain kan dia tariknya wifi. Kalau di Siko memang wifi ada, cuman tidak disediakan untuk pengunjung. Dia orang tuh lebih bisa bersosialisasi, gitu. Kalau menurut saya ya, Pondok Kawah ini enak buat tempat ngumpul, nongkrong sama-sama teman, terutama untuk kita-kita yang udah sering dirantau atau yang masih kuliah gitu kan. Jadi kalau pulang ketemu teman-teman lama, nah ini tempatnya sangat nyaman, terus pemandangan juga lumayan untuk tempat-tempat nongkrong lah, mencengkrama sama-sama teman gitu. Kalau untuk menu favorit kan di sini kan utamanya kawah. Yang saya suka itu kawah susu, soalnya rasanya agak manis gitu. Ini bisa kita diskusikan di sini sambil ngobrol-ngobrol dan juga lingkungannya asri. Itu alasan saya kenapa memilih tempat ini. Dan menu favorit abang di sini? Ya, kalau menu favorit saya di sini itu kawah susu ya, tapi pakai
tempurung ya. Saya lebih suka pakai tempurung daripada pakai gelas. Kalau di sini saya udah lama ya. Waktu saya masih mondok dulu, udah ke sini. Kira-kira kelas 2 SMA tahun 2011 saya sudah di sini nongkrongnya. Sudah jadi pelanggan tetap ya, Mas? Iya. Kalau ke Bukit itu saya sempatkan ke sini mampir. Saya kan asli Pesisir Selatan. Kawan itu memanggil gitu ya, Mas? Iya. Ini rasanya kalau nggak datang ke Bukit, nggak mampir ke Kawah Biaro itu nggak sempurna. Nggak sempurna ke Bukitnya. Micang ya, dan teman saya Cika Sensei. Sampai jumpa di round-round sebalik berikutnya. Ciao.